Pernahkah kamu mendengar tentang tahun di mana pasukan bergajah dikalahkan, bukan oleh pedang atau pasukan, tapi oleh sekawanan burung kecil yang membawa batu di paruhnya? Tahun itu bukan sekadar cerita, melainkan awal dari sebuah peristiwa besar dalam sejarah Islam. Inilah kisah nyata yang diabadikan langsung dalam Al-Quran. Tahun Gajah, tahun kelahiran Nabi Muhammad dan kehancuran pasukan Abrahah yang hendak menghancurkan Ka'bah. Bersama cahaya kisah Islami, mari kita menelusuri jejak peristiwa ajaib yang mengguncang Jazirah Arab, saat langit menjadi saksi turunnya perlindungan Allah untuk rumahnya. Inilah kisah tentang kesombongan yang dibalas dengan kehancuran, dan tentang kuasa Tuhan yang tak tertandingi. Tahun Gajah merupakan istilah yang dikenal dalam sejarah Islam untuk menyebut tahun kelahiran Nabi Muhammad, yang diperkirakan terjadi antara tahun 570 atau 571 Masehi. Nama ini berasal dari suatu peristiwa luar biasa yang terjadi di Makkah, ketika seorang pemimpin militer dari Yaman bernama Abrahah mencoba menghancurkan Ka'bah dengan membawa pasukan besar yang termasuk beberapa ekor gajah perang. Gajah utama dalam ekspedisi ini dikenal dengan nama Mahmud. Kisah ini menjadi sangat terkenal karena tindakan Abrahah tersebut digagalkan oleh kekuatan yang tidak terduga, sebagaimana dikisahkan dalam surah Al-Fil dalam Al-Quran. Surah ini menggambarkan bagaimana pasukan Abrahah dihancurkan oleh sekawanan burung kecil yang menjatuhkan batu-batu dari tanah liat panas yang menghancurkan pasukan tersebut. Menurut catatan para sejarawan Islam awal, seperti Ibnu Ishaq, Abrahah adalah gubernur Yaman yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Aksum, yaitu kerajaan Kristen dari kawasan Afrika Timur. Ia membangun sebuah gereja megah di kota Sanaa yang diberi nama Al-Qulais, yang berasal dari kata Yunani eklesia, gereja. Gereja ini dibangun dengan tujuan untuk menjadi pusat ibadah baru yang akan menyaingi Ka'bah di Makkah, tempat ziarah utama bangsa Arab pra-Islam. Abrahah ingin mengalihkan perhatian masyarakat Arab dari Ka'bah ke gereja ciptaannya di Yaman. Untuk mempromosikan tempat ibadah barunya ini, ia menunjuk seorang lelaki bernama Ibnu Huzai sebagai penguasa atas wilayah Makkah dan sekitarnya dengan misi mengajak masyarakat agar melakukan ziarah ke Al-Qulais. Dalam pesannya, Abrahah menyatakan bahwa gereja tersebut lebih bersih dan suci karena tidak dinodai oleh penyembahan berhala seperti yang terjadi di Ka'bah. Namun, misi ini berujung tragis. Saat Ibnu Huzai sampai di wilayah Kinanah, penduduk setempat yang mengetahui tujuannya mengirim seorang pemanah dari suku Hudzail bernama Urwa bin Hayyad al-Milasi. Ia berhasil membunuh Ibnu Huzai. Kematian ini membuat Abrahah marah besar. Ia merasa telah dihina dan bersumpah akan menghancurkan Ka'bah. Ia segera mempersiapkan ekspedisi besar-besaran yang terdiri dari sekitar 60.000 prajurit, serta sejumlah gajah perang yang akan digunakan untuk meruntuhkan bangunan Ka'bah. Di antara gajah tersebut, Mahmud adalah yang paling menonjol dan dikenal. Beberapa suku Arab mencoba menghalangi perjalanan pasukan Abrahah menuju Makkah, namun mereka dapat dikalahkan dengan mudah. Ketika pasukan mencapai daerah Al-Mughammas, yang terletak di bagian timur Makkah, mereka mulai merampas harta penduduk setempat, termasuk mengambil 200 ekor unta milik Abdul Muthalib, tokoh terkemuka Quraisy dan kakek Nabi Muhammad. Saat berita tentang invasi ini sampai ke Makkah, suku-suku besar seperti Quraisy, Kinanah, Khuzah, dan Hudzail bergabung untuk mempertahankan Ka'bah. Namun, karena menyadari ketimpangan kekuatan, mereka akhirnya memilih mengungsi ke perbukitan di sekitar kota. Abrahah lalu mengirim utusan untuk menyampaikan bahwa ia tidak berniat memerangi penduduk Makkah, melainkan hanya ingin menghancurkan Ka'bah. Utusan itu juga menyampaikan bahwa jika masyarakat melawan, mereka akan dimusnahkan. Abdul Muthalib, sebagai pemimpin masyarakat Quraisy, memutuskan untuk menemui Abrahah secara langsung. Dalam pertemuan tersebut, Abdul Muthalib hanya menuntut agar 200 ekor untanya dikembalikan. Permintaan ini membuat Abrahah terkejut, karena ia mengira Abdul Muthalib akan membicarakan soal Ka'bah, bukan tentang harta pribadinya. Abdul Muthalib lalu menjawab dengan kalimat yang sangat terkenal, "Aku adalah pemilik unta-unta itu,
sedangkan Ka'bah memiliki pemiliknya sendiri. Dia, Tuhan, pasti akan melindunginya. Mendengar itu, Abrahah mengembalikan unta-unta tersebut, tetapi tetap pada niatnya untuk menghancurkan Ka'bah. Setelahnya, Abdul Muthalib kembali ke Makkah dan memerintahkan warga untuk berlindung di tempat aman. Ia sendiri pergi ke Ka'bah dan berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah agar rumah suci itu dilindungi, karena dirinya tidak memiliki kekuatan untuk melawan pasukan besar Abrahah. Keesokan harinya, ketika pasukan Abrahah hendak memasuki Makkah, terjadi hal ganjil. Gajah utama bernama Mahmud tiba-tiba enggan melangkah menuju kota suci itu. Ia duduk diam dan tak mau bergerak walaupun dipukul atau ditarik. Bahkan, saat diarahkan ke arah selain Makkah, Mahmud bersedia berjalan, tapi begitu menghadap ke arah Ka'bah, ia kembali duduk. Ketidakmampuan pasukan untuk memaksa gajah bergerak menimbulkan kekacauan. Dalam situasi itu, tiba-tiba muncul sekumpulan burung-burung kecil dari arah laut. Burung-burung ini disebut-sebut membawa batu kecil dari tanah liat yang dibakar, yang mereka jatuhkan ke arah pasukan Abrahah. Batu-batu ini mengenai para tentara, menyebabkan luka yang sangat parah dan membunuh mereka satu persatu. Beberapa riwayat menyebut bahwa tubuh mereka hancur berantakan dan banyak yang tewas seketika. Bahkan, Abrahah sendiri mengalami luka parah, dan akhirnya mati dalam perjalanan pulang, dengan tubuh yang membusuk dan jantung yang terkeluar dari dadanya. Peristiwa ini begitu luar biasa hingga diabadikan dalam surah Al-Fil dalam Al-Quran. Ayat-ayat tersebut menggambarkan bagaimana Tuhan melindungi rumahnya dari kehancuran melalui cara yang ajaib dan tidak masuk akal bagi manusia. Peristiwa ini tidak hanya menggagalkan ekspedisi Abrahah, tapi juga menjadi penanda penting bagi masyarakat Arab. Tahun ketika kejadian itu terjadi kemudian dikenal sebagai Tahun Gajah, dan dijadikan patokan penghitungan tahun oleh bangsa Arab sebelum datangnya sistem kalender Hijriah yang diperkenalkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Beberapa penelitian arkeologi di wilayah Arab Selatan menunjukkan kemungkinan bahwa peristiwa ini sebenarnya terjadi pada tahun 569 atau 568 Masehi, sedikit lebih awal dari yang umum diyakini. Hal ini disebabkan karena pada tahun 570, Kekaisaran Sasaniyah menggulingkan penguasa yang berafiliasi dengan Aksum di Yaman, menunjukkan bahwa pengaruh Aksum sudah melemah pada masa itu. Tahun Gajah bukan hanya penting karena menjadi tahun kelahiran Nabi Muhammad, tetapi juga dikenal sebagai tahun lahirnya Ammar bin Yasir, salah satu sahabat Nabi yang paling awal masuk Islam dan dikenal karena keteguhannya dalam mempertahankan iman. Kejadian luar biasa yang terjadi pada tahun itu diabadikan secara ringkas dalam surah Al-Fil, salah satu surah pendek dalam Al-Quran yang sangat populer. Dalam surah ini, Allah mengisahkan bagaimana sekelompok burung yang dikenal dengan sebutan ababil diutus untuk menggagalkan ekspedisi pasukan gajah dari Ethiopia yang dipimpin oleh Abrahah. Burung-burung ini membawa batu-batu kecil yang dilemparkan ke arah pasukan musuh dari ketinggian. Serangan ini menghancurkan pasukan besar itu hingga dijelaskan kondisinya seperti daun yang hancur dimakan ulat. Penafsiran terhadap ayat-ayat dalam surah Al-Fil telah menjadi bahan kajian yang sangat luas di kalangan para mufasir, penafsir Al-Quran, klasik maupun kontemporer. Salah satu tokoh modern yang membahas tafsir surah ini secara mendalam adalah Muhammad Asad, seorang cendekiawan Muslim kontemporer yang dikenal dengan karya tafsir dan terjemahan Al-Quran berbahasa Inggris yang luas digunakan. Menurut Muhammad Asad, istilah dalam surah Al-Fil yang digunakan untuk menggambarkan batu-batu yang dijatuhkan oleh burung ababil adalah hijrah min sij. Asad menafsirkan kata sij ini sebagai sesuatu yang telah ditetapkan atau ditulis secara ilahi. Dalam pandangannya, hal ini bukan semata-mata mengacu pada batu secara fisik, tetapi merujuk pada bentuk hukuman atau ketetapan Tuhan yang pasti terjadi, yang sudah dituliskan dalam kehendak ilahi. Dengan demikian, peristiwa ini lebih dari sekadar fenomena fisik atau militer. Ia merupakan manifestasi langsung dari kehendak dan kuasa Tuhan dalam membela rumah sucinya.
Asad melanjutkan dengan mengatakan bahwa bentuk hukuman tersebut kemungkinan besar adalah sebuah wabah atau penyakit mematikan yang menyebar secara mendadak. Ia mengaitkan interpretasi ini dengan catatan dari Ibnu Ishaq, seorang sejarawan awal Islam, yang menyebutkan bahwa pasukan Abrahah dilanda penyakit berat seperti demam tinggi dan wabah cacar. Penyakit ini, menurut Asad, terjadi dengan sangat cepat dan mematikan, seolah-olah mereka dihantam oleh sesuatu yang tak terlihat. Lebih jauh, Asad menyebutkan bahwa dalam bahasa Arab, kata hasbah, yang berarti demam, memiliki akar makna yang sama dengan melempar batu atau dihujani batu. Makna ganda ini memberikan kesan bahwa penggunaan kata batu dalam surah Al-Fil bisa jadi bersifat simbolis, menggambarkan bentuk hukuman Allah dalam bentuk penyakit ganas yang dilemparkan kepada pasukan musuh. Dalam hal ini, ia juga mengutip kamus klasik bahasa Arab Al-Qiyames Al-Mukarya Al-Fairuzabadi, yang memperkuat argumentasinya tentang keterkaitan makna antara istilah penyakit dan lemparan batu. Sementara itu, Ibnu Katsir, seorang ulama tafsir besar dari abad pertengahan, memberikan pandangan yang lebih harfiah dan naratif dalam menjelaskan surah Al-Fil. Ia menyebut bahwa istilah Al-Abel mengacu pada sekumpulan burung yang datang secara berkelompok dan bertubi-tubi, bukan dari satu jenis yang seragam. Mereka terbang dari berbagai penjuru dan berkumpul untuk melakukan serangan atas pasukan Abrahah. Tafsir ini sesuai dengan gambaran umum dalam kitab-kitab tafsir klasik yang menekankan aspek mukjizat dan keajaiban ilahi yang tampak secara nyata. Di sisi lain, Ibnu Abbas, salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang dikenal sebagai turjuman Al-Quran, juru tafsir Al-Quran, juga memberikan deskripsi rinci tentang burung ababil. Ia mengatakan bahwa burung-burung tersebut memiliki paruh yang panjang dan cakar-cakar yang menyerupai telapak kaki anjing. Deskripsi ini menunjukkan bahwa burung ababil adalah makhluk yang unik dan tidak biasa, serta memiliki kemampuan yang sesuai dengan misi penghancuran yang diemban. Sementara itu, menurut Ibnu Zaid, seorang mufasir lain dari kalangan tabi'in, generasi setelah sahabat, Al-Ababil tidak menunjuk pada satu spesies burung tertentu, melainkan beragam jenis burung yang datang dari berbagai penjuru secara bersamaan. Ini memperkuat ide bahwa burung-burung tersebut bukan bagian dari fenomena alam biasa, melainkan pertanda intervensi langsung dari Tuhan. Perbedaan pendapat ini menggambarkan betapa luasnya spektrum penafsiran terhadap surah Al-Fil. Sebagian ulama menekankan aspek mukjizat fisik dari kehancuran pasukan Abrahah akibat batu-batu kecil yang menghantam mereka, sedangkan sebagian lainnya, seperti Muhammad Asad, melihatnya dari sudut pandang metaforis dan simbolis, dengan menyebut bahwa batu-batu itu bisa jadi adalah representasi dari wabah atau penyakit yang telah ditentukan sebagai hukuman dari Tuhan. Meskipun terdapat berbagai pandangan mengenai makna sebenarnya dari burung ababil dan batu dari Sij, para mufasir sepakat bahwa kisah ini menyampaikan pesan yang kuat tentang kekuasaan dan perlindungan Allah terhadap Ka'bah, rumah suci yang menjadi simbol keesaannya. Peristiwa Tahun Gajah bukan hanya menjadi catatan sejarah, tetapi juga sebagai pelajaran spiritual tentang bagaimana Allah membela kehormatan rumahnya dari ancaman yang tampaknya tidak bisa diatasi oleh manusia biasa. Perlu dicatat juga bahwa ayat-ayat dalam surah Al-Fil terdiri dari 5 ayat pendek, namun memiliki makna yang sangat dalam. Surah ini bukan hanya menceritakan kisah sejarah, tetapi juga menanamkan keyakinan kepada umat Islam bahwa dalam kondisi terlemah sekalipun, pertolongan Allah bisa datang dengan cara yang tak terduga. Kisah ini juga menjadi peringatan bagi mereka yang dengan kesombongan dan kekuatan duniawi ingin meruntuhkan kebenaran atau tempat suci. Seberapa kuat pun suatu pasukan, bila berhadapan dengan ketetapan ilahi, kekuatan tersebut menjadi tidak berarti. Pada akhirnya, kisah Tahun Gajah dalam surah Al-Fil adalah bukti nyata akan keajaiban perlindungan ilahi, dan keberadaannya dalam Al-Quran menunjukkan bahwa peristiwa ini adalah bagian penting dari sejarah umat Islam yang harus diingat, dipahami, dan diambil hikmahnya. Baik dari sudut pandang tafsir harfiah maupun simbolik,
Seluruh penjelasan dari para mufasir menekankan pesan utama bahwa kekuatan Allah melampaui kekuatan dunia manapun, dan setiap usaha manusia yang bertentangan dengan kehendaknya pasti akan berakhir dengan kegagalan. Semoga kisah ini menambah iman dan pengetahuan kita, serta menjadi pengingat bahwa siapapun yang sombong di hadapan Allah, pasti akan mendapat balasannya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, hanya di Cahaya Kisah Islami.